الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه إلى يوم نلقى مولاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama melalui mimbar Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia serta saat yang mustajabah ini, saya ingin memberi wasiat kepada saya pribadi dan kepada hadirin sekalian agar senantiasa kita terus meningkatkan dan berupaya mempertahankan serta menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan melaksanakan, berupaya terus istiqomah melaksanakan segala perintahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan menjauhi segala larangannya, baik yang makruh lebih-lebih lagi yang haram. Dan juga hendaknya kita menambah iman takwa kita dengan melaksanakan segala perbuatan kita yang mubah, makan, minum, tidur kita, bekerja kita dengan landasan niat beribadah kepada Allah SWT, sehingga semua perilaku kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT sesuai dengan ciptaan hikmah penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, dalam upaya kita meningkatkan takwa, ada banyak daripada penyakit-penyakit menggerogoti daripada ketakwaan. Di antara yang dapat menggerogoti pada iman dan takwa kita adalah yang disebut oleh para ulama sebagai amanil maghfirah, mengangan-angankan ampunan dan masuk surga tanpa berusaha untuk hal tersebut, dengan melakukan segala yang Allah perintahkan pada dirinya, dan tanpa bersegera melakukan kebaikan, juga tanpa meninggalkan hal yang haram atau tanpa menjauhi hal-hal yang berupa dosa. Maka sifat seperti ini, kata para ulama, adalah sifat kedunguan, sifat kebodohan, sifat gurur, sifat orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik, dan tanda dia sudah berteman dengan syaitan dan menerima kepalsuan daripada syaitan, tipuan daripada syaitan. Waliyadzubillah min dzalik. Wa man dhanna, maka siapa orang, kata para ulama, yang dia berdosa, siapa yang menyangka atau menduga bahwa ketika dirinya berdosa kemudian dia tidak taubat kepada Allah SWT dengan taubat yang benar, dengan syarat-syarat taubat yang benar, menyesal, mencabut diri dari perbuatan dosa dan berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Jika itu menyangkut hak orang lain, adalah dia mengembalikan daripada hak tersebut. Jika seorang menyangka bahwa dia tidak bertaubat dengan taubat yang benar, lalu Allah mengampuni tanpa dia bertaubat kepada Allah SWT, atau dia juga bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT, atau sibuk dengan perkara dunia, lalu dia menyangka bahwa Allah dengan itu Allah memuliakan dia, mengangkat derajat dia di surga bersama orang yang berbuat baik,
maka itu adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang berangan-angan panjang, dan orang-orang yang dungu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah membuat hari penghakiman tidak lain tidak bukan untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk atas apa yang mereka perbuat, dan membalas, mengganjar orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang terbaik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, masyaallah hadirin, Allah mensifati orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa. Allah sifati dengan sifat alladzina yajtanibuna kabairal itsmi, orang yang selalu berupaya menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Meskipun Allah itu luas ampunannya, tapi dia berusaha tetap untuk menjauhkan diri dari segala larangan Allah SWT. Illa lamam, kecuali dosa-dosa yang memang tidak bisa terhindarkan. Begitu juga Allah sifati orang-orang yang beriman tidaklah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar, dalam surat Shad ayat 28, yang artinya apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama seperti orang yang merusak di muka bumi, ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa itu sama dengan orang yang fasik? Tentu maksud Allah adalah tidaklah kami samakan antara mereka, tidak pula di dunia, tidak pula di akhirat. Atau dalam firman yang lain, dalam surah Al-Jathiyah ayat 21, am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah menyangka orang-orang yang berbuat buruk itu, apakah mereka mengira bahwa kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman beramal soleh? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, apakah sama hidup mereka dan mati mereka? Sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya kesimpulan mereka atau pikiran mereka itu. Dan banyak ayat yang semacam ini, dengan ayat-ayat yang sejenis dengan ini, Allah membatalkan persangkaan orang-orang yang dungu tersebut, yang mereka menyangka bahwa sama atau akan menjadi sama orang yang beriman beramal soleh dan orang yang fasik, naudzubillah. Bahkan Allah lebih jauh dalam Al-Quran, Allah SWT mensifati para malaikat, mensifati para nabi, mensifati orang-orang soleh dengan sifat takut kepada Allah meskipun banyak amal mereka. Sifat di antara sifat malaikat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, Allah mengatakan bal ibadu mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Namun di ayat berikutnya Allah mensifati wa hum min khasyatihi musyfiqun, namun meskipun malaikat hamba-hamba yang mulia, mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan demikian malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, tetap mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud, yang diperintahkan rukuk terus hingga hari kiamat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para nabi, Allah sifati di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yabtaguna ila rabbihim wasilah. Mereka para anbiya itu, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dalam surat Al-Anbiya, mereka para nabi itu selalu bergegas untuk melakukan kebaikan dan selalu memohon kepada kami dalam keadaan harap dan cemas, dalam keadaan harap dan takut. Wa kanu lana khashiin, mereka hati mereka dan jiwa raga mereka selalu khusyuk kepada kami. Itulah sifat para nabi, para malaikat yang meskipun mereka hamba-hamba mulia di sisi Allah, namun tetap tidak bergeser sifat takut dari hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang beriman, Allah sifati dalam surat Al-Anbiya, dzikran lil muttaqin. Siapa al-muttaqin itu? Allah katakan, masyaallah hadirin, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yaitu orang-orang yang selalu takut kepada Tuhan mereka meskipun dalam keadaan sendirian. Wa hum minas saati musyfiqun, mereka takut akan bangkitnya kiamat, takut akan hari peradilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, suratul Mu'minun, Allah menggambarkan bagaimana mereka orang-orang yang beriman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan mereka. Sampai firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melaksanakan apa yang mereka laksanakan dari ketaatan, sedangkan hati mereka tetap dalam keadaan takut kalau mereka dikembalikan kepada Tuhan mereka. Atau dalam makna yang lain, orang-orang yang selalu memberi apa yang mereka beri, namun hati mereka tetap dalam keadaan takut.
Ulaika yusalluna fil khairat, itulah orang-orang yang bergegas dalam kebaikan. Berkenaan dengan ayat ini, masyaallah hadirin, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang firman tadi. Ya Rasulullah, apakah yang Allah maksud orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, lalu mereka takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan hati mereka takut? Apakah itu bermakna orang yang berzina, mencuri, lalu dia takut kepada Allah ya Rasul? Maka Rasul SAW menjawab, la, bukan wahai Aisyah, bal huwa ar-rajul yusalli wa yasum wa tasaddaq wa yakhaf alla yaqbala minhu. Tetapi itu ya wahai Aisyah adalah orang yang sholat, puasa, bersedekah, namun mereka tetap dalam keadaan takut kalau amal mereka tidak diterima di sisi Allah SWT. Sebaliknya, naudzubillah, masyaallah hadirin, orang Allah menggambarkan orang-orang yang berupa musuh-musuh Allah yang dimurkai oleh Allah dengan sifat hurur, sifat tertipu, seperti dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana kita baca dalam surat Kahfi ayat 36 dan sebelumnya dan setelahnya tentang dua orang berteman, yang satu miskin dan yang satu kaya, yang satu memiliki kebun, yang teman yang miskin yang soleh ini memberi wejangan kepada yang kaya itu, jangan kau tertipu dengan hartamu, carilah untuk akhirat daripada hartamu. Maka apa jawab dia? Dia mengatakan, orang-orang yang tertipu ini mengatakan, wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Seandainya saya dikembalikan pada Tuhanku, saya akan mendapati tempat kembali yang jauh lebih baik dari kebun saya ini. Naudzubillah min dzalik. Dia berkata seperti itu tanpa berusaha untuk meraih akhirat, namun dia sangat yakin sekali kalau Allah menyiapkan tempat yang baik, tempat kembali yang baik di akhirat. Orang yang hurur, yang tertipu dengan amalnya, wal iyadzubillah. Maka sekarang silakan kita melihat pada diri kita, apakah kita ingin menyerupakan diri dengan orang-orang yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah SWT dari para malaikat, para anbiya, para solihin, dengan terus makin tunduk, makin taat mereka, makin banyak ketaatan mereka, makin takut karena Allah yang membolak-balikan hati. Kita tidak tahu bagaimana akhir umur kita. Makin takut mereka kepada Allah dengan amal, banyaknya amal mereka. Inilah ciri orang yang cintai oleh Allah. Namun sebaliknya, ma'asyarul hadirin, naudzubillah, orang yang dimurkai oleh Allah di antara cirinya adalah dia ujub dengan amalnya. Kalaupun berbuat amal baik, dia tertipu dengan amalnya, atau tanpa berbuat amal dia berangan-angan mendapatkan itu semua dari sisi Allah, yang itu mustahil menurut ayat-ayat Allah tadi. Wal iyadzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang benar-benar menancapkan iman kuat-kuat dalam hatinya, membuktikan imannya dengan amal soleh, menyempurnakan iman dan amal solehnya dengan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum fi al-ayatul hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynu bi nadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa wa jatanibul fawahisha ma dhahara منها بطن وحافظ لحوظ الجمعات والجماعة. واعلموا أن الله يأمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق كانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة الرسول أجمعين وعن جميع التابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان مجد وعنا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غفر الخطيئات يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا يوم شر مصائب الدنيا والدين واصلنا صلما في صلاة الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك ما في عليك صلاة الإسلام والمسلمين. واصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد واجعل من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر.